Universitas Nasional dan Rutgers University melangsungkan kegiatan training dan workshop metode RAMS atau Rapid Metabolome Extraction and Storage pada Kamis 18 Mei 2023 di Kebun Raya Eka Karya Bedugul, Bali. Wakil Rektor UNAS Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama, Profesor Dr. Ernawati Sinaga MS APT mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk sosialisasi atau memperkenalkan metode RAMS kepada para akademisi dan peneliti di Indonesia untuk melakukan ekstraksi dan penyimpanan tumbuhan dengan cara yang sangat ramah lingkungan dan mudah dilakukan di lapangan. Workshop ini adalah salah satu dari rangkaian workshop yang sudah kami adakan yang bertujuan untuk mensosialisasikan dan melatih para akademisi dan saintis di Indonesia untuk melakukan ekstraksi dan penyimpanan ekstrak tumbuhan dengan cara yang sangat ramah lingkungan, sangat mudah dilakukan di lapangan. Ia mengungkapkan, setelah kegiatan ini dilaksanakan akan berlanjut dengan kerjasama antara pihak pengelola kebun raya yang ada di Indonesia. Kerjasama yang akan dilakukan bertujuan agar para peneliti Indonesia bisa melakukan ekstraksi dengan metode RAMS. Tujuannya adalah agar kita mempunyai koleksi ekstrak tumbuhan khas Indonesia, kalau bisa memang yang endemik Indonesia, tetapi tanpa merusak tumbuhan itu sendiri. Jadi diharapkan satu waktu nanti mungkin 3 tahun ke depan kita sudah punya koleksi ribuan ekstrak dari sampel ribuan tanaman Indonesia. Tidak hanya tanaman obat, tetapi juga berbagai tanaman yang mungkin punya potensi obat. Kegiatan training dan workshop ini diikuti lebih dari 30 peserta, baik itu akademisi dari berbagai universitas di Indonesia dan juga para peneliti di kebun raya di Indonesia. Peneliti dari Rutgers University, Profesor Ilya Raskin turut mengapresiasi antusias yang tinggi dari para peserta. Ia berharap dengan pelaksanaan workshop ini, Indonesia bisa menjadi pionir atau leader di dunia dalam menciptakan koleksi metabolomics dan genomics dari tumbuhan langka, terancam punah, dan tumbuhan endemik. Profesor Ilya juga mengatakan bahwa metode RAMS dapat membantu dalam upaya mengoleksi ekstrak tumbuhan. It is essential that we preserve this record and we study those plants before actually they disappear. So I hope that Indonesia, which already has a collection which has 500 different samples, will continue collecting rare, endangered and endemic plants and study their natural products which can be used to benefit human health, benefit the society, and actually be useful for this country. Ia berharap melalui training dan workshop, peserta dapat mengembangkan ide-ide dan memanfaatkan metode RAMS untuk penelitian. Selain itu juga diharapkan para peserta bisa mengembangkan potensi baru dalam keanekaragaman hayati tumbuhan di Indonesia. Terkait kerjasama yang selama ini telah terjalin dengan Universitas Nasional, Profesor Ilya mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan kolaborasi yang paling produktif, di mana berkat kerjasama ini kedua belah pihak telah berhasil memiliki 500 sampel ekstrak tumbuhan. Yeah, we would love to. I think this was the most productive collaboration which we had with any country, and we've worked with at least 28 different countries. But in Indonesia, we're discovering wonderful colleagues and truly fertile soil and environment to take those initial materials which we transfer to you during the workshop and do something very, very valuable with them and utilize the richness of the country in biodiversity. Peneliti lain dari Rutgers University, Profesor Dr. Vyacheslav Desenkov mengatakan, keanekaragaman hayati kimiawi tanaman cepat atau lambat mungkin akan hilang dari bumi. Namun, dengan metode RAMS, kandungan biokimia atau bahan lainnya yang ada di dalam tumbuhan bisa dilestarikan dan akan ada selamanya. Ia melanjutkan,
Dengan mengikuti pelatihan ini, para peserta akan mengetahui bagaimana menghasilkan komposisi kimia dari tanaman yang ada dan membuat database yang akan digunakan lebih lanjut di masa mendatang. Melalui workshop ini, ia juga berharap para peserta bisa mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang RAIMS dan bisa diimplementasikan di lapangan. I certainly hope that the participants in this workshop will embrace the technology and they will go to the real world doing the same thing, preserving the plant biodiversity by preserving the chemical composition of different plants. They are from a variety of different organizations, and each of them, I certainly hope, will do in their organization what many other people done. They try to become a champions of this technology, and they start to create the databases of the plant metabolites using the RAIMS technology. And that will create the base for studying the activity of biodiversity and chemical composition of these plants. Wakil Ketua Panitia Workshop yang juga Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNAS, Dr. Insinyur Nonon Saribanon MSI mengatakan, kegiatan training dan workshop RAIMS merupakan kegiatan yang ketiga kalinya dilaksanakan di Indonesia dan terasa istimewa karena dilaksanakan di Denpasar, Bali dan juga melibatkan lembaga yang lain seperti KBI, BRIN, dan universitas yang ada di wilayah Bali dan sekitarnya. Adapun peserta yang ikut berasal dari berbagai universitas di Indonesia dan juga di luar negeri. Selain itu juga, para peneliti di lembaga penelitian di Indonesia ikut serta dalam workshop ini. Diharapkan dengan demikian, maka metode ini akan semakin meluas dan diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia, dan semakin cepat pula screening awal potensi dari tumbuhan di Indonesia akan semakin dapat diwujudkan. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan Konsorsium Bioteknologi Indonesia atau KBI, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Republik Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga didukung oleh NIH for Gertie dan APN for Global Change Research.